Kami rindukan kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Kami rindukan kuasa-Mu bekerja bagi setiap pribadi kami. Bahwa sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami ada di tempat ini dan dapat menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Engkau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi setiap kami yang ada pagi ini, di mana kami sudah diberkati melalui puji-pujian dan penyembahan, dan sudah tiba saatnya untuk kami diberkati melalui firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan dapat membebaskan kami, firman Tuhan dapat memerdekakan kami, firman Tuhan dapat menghadirkan mujizat bagi setiap kami. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di situ terjadi mujizat. Dan kami percaya hari ini setiap kami yang ada di tempat ini menerima mujizat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala tipu daya setan iblis yang ingin berkuasa di tempat ini, terkhususnya hati dan pikiran kami yang membuat kami tidak fokus, kami berdoa, kami runtuhkan semuanya di dalam nama Yesus. Itu tidak berkuasa bagi setiap kami, tapi Roh Tuhanlah yang berkuasa atas setiap kami. Roh Tuhanlah yang mengambil alih atas setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan membawa sukacita yang melimpah bagi kami. Firman Tuhan membawa damai yang melimpah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Misi Kristus, dasar Tuhan Yesus tuntas. saya percaya kita semua yang ada pagi di tempat ini semuanya kita bersukacita. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Terkhususnya kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu jauh lebih mahal dari semuanya. Amin. Hari-hari ini ada begitu banyak yang bernafas pun susah, dia harus pakai O2. Ada yang dia mau makan minum saja susah. Tapi kalau hari ini saudara masih bisa makan apa saja, nikmati apa saja, dan saudara bisa bergerak ke sini ke sana, itu semua karena berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Saya ucapkan selamat datang buat kita semuanya. Biarlah pagi ini kita benar-benar fokus untuk kita diberkati melalui firman Tuhan. Terkhususnya bagi yang saudara pertama kali hadir bersama kami di tempat ini, dan penuh sukacita kami menyambut saudara. Mari kita berikan salam termanis buat saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada berapa yang baru hadir bersama kita? 2 orang di belakangnya. Ya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Walaupun ada teman-teman kita yang lain tidak hadir, kita yang ada, kita tetap bersukacita. Amin. Ya, kita langsung saja. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ayat ini saya yakin bahwa mungkin ada yang sudah sangat menghafal ayat ini, tapi ayat inilah yang akan memberkati kita pagi ini. Oke, kita sama-sama baca ya. Baca di depan layar atau yang ada Alkitab boleh baca di Alkitab. Saya percaya bahwa zaman semakin canggih, tapi Alkitab jangan kita lupakan. Amin. Baik, Matius 4 ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita pagi ini dengan tema manfaat firman Tuhan bagi orang percaya. Amin. Manfaat firman Tuhan bagi orang percaya. Jadi saya mau katakan kepada kita semua yang ada pagi ini bahwa firman Tuhan yang kita baca, di mana ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis datang yang mencoba Yesus. Iblis datang ini di saat benar-benar Yesus sudah lapar. Amin. Iblis datang dan dia mencoba Yesus, dan dia berkata, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Dan saya percaya Yesus bisa jadikan batu itu jadi roti. Amin. Tapi Yesus kenapa tidak menghiraukan perkataan dari iblis? Bahkan jawaban Yesus, saya percaya pasti membuat setan atau iblis itu terkejut dengan jawaban Yesus, di mana Yesus berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari. Ayat ini
menunjukkan kepada kita bahwa bukan berarti kita tidak mencari untuk makan minum. Amin. Saya mau katakan bahwa memang penting sekali untuk kita mencari makan minum. Dan kalau memang ada kesempatan, tidak salah kalau kita mencari sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, itu tidak salah. Tetapi ayat ini sebenarnya datang kepada kita bahwa ada yang lebih penting daripada makan minum. Amin. Ada yang lebih penting dari makan minum. Jadi saya mau katakan, boleh saudara cari untuk makan minum, tapi jangan saudara lupakan Tuhan. Ingat akan firman Tuhan. Alkitab yang ada di rumah saudara ambil dan baca. Amin. Karena firman itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan kita jadikan Alkitab sebagai hiasan di lemari, hiasan di laci, atau sebagai atribut supaya orang masuk melihat bahwa kita orang Kristen. Tapi sesungguhnya kita membuka kitab Injil saja kita tidak tahu. Haleluya. Jadi firman Tuhan sangat bermanfaat bagi setiap kita orang percaya yang menghidupinya. Jadi saya mau katakan bahwa dalam hidup kita seharusnya tidak hanya memikirkan tentang kebutuhan jasmani. Haleluya. Jangan hanya kita fokus akan kebutuhan jasmani, tetapi juga kita harus fokus juga akan kebutuhan rohani. Kita harus fokus dalam hal itu, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus mengingatkan bahwa jika orang terlalu memikirkan kebutuhan jasmani, seperti makanan misalnya, ia tidak akan pernah puas, justru ia akan ingin berkelebihan alias serakah. Amin. Bukan tidak penting, tetapi jangan kita lebih fokus kepada makan minum lalu ibadah, kita tidak mau beribadah. Kita tidak menghidupi setiap firman Tuhan yang datang. Ayat ini datang kepada kita bahwa iblis ketika datang kepada Yesus, seolah-olah iblis ini memberikan jalan solusi kepada Yesus. Betul tidak? Dia memberikan jalan solusi ketika Yesus lapar. Ya datang. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Karena iblis tahu bahwa Yesus bisa jadikan batu jadi roti. Amin. Tetapi Yesus tahu bahwa ia datang. Dan Yesus tahu persis bahwa itu suara iblis, bukan suara Bapaknya. Kalau seandainya suara Bapaknya, pasti dia lakukan. Tapi itu bukan suara Bapa. Saya mau katakan ketika kita jatuh dalam pencobaan, ketika kita ada dalam masalah, kadang iblis datang seolah-olah memberikan solusi, tapi sesungguhnya di balik dari solusi itu ingin menghancurkan kehidupan kita. Kita belajar dari Adam dan Hawa. Ketika iblis datang dan menggodai Hawa dan Hawa tertipu, lalu Hawa jatuh. Tapi kita bersyukur ketika iblis datang lagi untuk mencoba Yesus, Yesus tidak tergiur dengan solusi daripada iblis. Saya mau katakan dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, ada begitu banyak orang datang memberikan solusi, tapi saudara harus tahu persis solusi yang orang tawarkan itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Amin. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran, janganlah kita lakukan. Kalau tidak, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi begitu pentingnya manfaat firman Tuhan bagi setiap kita orang percaya, bahwa kita mengaku percaya Yesus, tapi kalau kita tidak menghidupi setiap firman Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Amin. Akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau tidak menghidupi firman Tuhan. Oke, kita langsung saja poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan firman Tuhan bagai pelita. Firman Tuhan itu bermanfaat. Manfaat yang pertama itu yang menjadi pelita bagi setiap kita. Amin. Coba kita baca. Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saya mau katakan bahwa tanpa firman Tuhan kita hidup di dalam kegelapan. Amin. Tanpa firman Tuhan saudara dan saya hidup dalam kegelapan. Dan saya mau katakan kegelapan itu hanya bisa dilawan dengan yang namanya terang. Haleluya. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan sirna.
Kegelapan akan pergi ketika kalau ada terang. Saya mau katakan kegelapan ini menggambarkan tentang pergumulan hidup kita. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti kita punya pergumulan hidup. Dan supaya engkau bisa dapat menyelesaikan pergumulan hidupmu dengan baik, saya mau katakan atasi dengan firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita hanya atasi pergumulan hidup kita dengan firman. Sama seperti kalau kita berjalan di tengah hutan yang begitu gelap, kita butuh yang namanya terang. Amin. Kalau kita tidak butuh terang dan kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu apakah di depan sana ada buaya yang sedang menunggu kita, ada singa yang sedang menunggu kita, ada ular yang siap untuk menggigit kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau ada terang, kita akan tahu dan kita akan bisa beralih dari tempat-tempat yang membahayakan kita. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam pergumulan kita. Mari atasi pergumulan hidupmu dengan firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita rasa hidup ini sepertinya sudah gelap. Betul tidak? Ketika ada masalah, kita rasa hidup ini kayaknya sudah gelap. Tapi kalau ada firman Tuhan yang hidup dari setiap hati kita, firman itu sanggup menerangi kita, sehingga kita sanggup terobos melewati setiap pergumulan hidup. Saya tidak tahu apakah pergumulan yang hari-hari ini saudara hadapi, apakah itu ringan kah, sedang kah, atau lebih besar dan saudara berkata saudara tidak sanggup. Tapi kalau engkau hadapi itu, saya mau katakan Tuhan tahu engkau sanggup melewatinya. Pasti ada jalan keluar. Jadi saya mau katakan saya mau katakan bahwa kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita kalau kita tidak hidup dalam firman. Kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita. Kita mau berarah kemana kita tidak akan tahu. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa apakah jalan yang kita pilih itu benar atau salah. Tanpa firman Tuhan, apakah jalan yang kita lalui itu benar atau salah, kita tidak akan tahu. Tapi kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan tahu. Ketika kita melangkah dalam itu salah, kita akan sadar. Firman Tuhan akan ingatkan kita. Oh iya, ternyata jalan ini sebenarnya tidak baik. Oh ini bahaya. Berarti saya harus berhati. Itulah manfaatnya firman. Makanya harus baca firman. Jangan jadikan firman Alkitab itu hanya cuma sebagai hiasan. Lalu saudara sakit baru ambil taruh di kepala, di dada, dan saudara pikir bahwa dengan Alkitab saudara sembuh. Saudara pikir dengan Alkitab setan lari dari saudara. Oh tidak ada saudara. Bacakan Alkitab itu. Biar firman itu hidup bagi setiap kita. Amin. Jangan jadikan Alkitab sebagai jimat. Karena Alkitab bukan jimat untuk kita pakai usir-usir setan, tolak-tolak setan pakai Alkitab. Setan tidak takut Alkitab. Bahkan setan pun tahu kebenaran. Amin. Makanya kita harus tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap jalan kita jangan sampai salah. Jadi saya mau katakan bahwa kenali ajaran Yesus dan perintah-perintah dan larangan-larangannya, serta apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita melalui firman-Nya. Amin. Melalui firman Tuhan kita akan tahu peraturan-peraturannya untuk kita lakukan. Kita akan tahu larangan-larangannya supaya apa yang kita tidak boleh lakukan. Dan melalui firman-Nya pun kita akan tahu apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Amin. Kita harus tahu persis apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak tahu apa yang Yesus mau dalam hidup kita, bahaya misalnya. Tidak bayangkan yang kita yang sudah berkeluarga sebagai suami istri, baru istri tidak tahu apa yang dia harus berbuat buat suami. Dia repot buat saudara. Atau suami tidak tahu apa yang dia harus berbuat buat istri. Nah ini rumah tangga bisa seperti api neraka tiap hari kalau tidak saling mengenali. Tapi kalau dia tahu bahwa saya buat ini pasti dia tidak suka, dan saya buat ini suka, dia pasti lakukan apa yang dia suka. Betul tidak? Oh saya keluar jalan ini, kalau saya keluar jalan ini, oh saya pulangnya tidak minta apa sih, tapi kalau bawa oleh-oleh ini, pokoknya saya tidak minta kopi sudah hidang. Tapi kalau sombawa, lu bisa tarik antar dulu atau begini sah. Buat kopi sendiri suruh. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Ya, mungkin dulu ada ya, tapi sekarang tidak. Jadi saya mau katakan, pakai firman Tuhan untuk mengatasi setiap pergumulan hidup. Karena di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat 16 itu berkata, Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil karena Injil dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Coba kita baca 1, 2, 3.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Injil. Injil dapat menyelamatkan setiap orang. Injil dapat menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Firman Tuhan dapat menyelesaikan pergumulanmu. Firman Tuhan dapat menyembuhkan penyakitmu. Firman Tuhan dapat memulihkan rumah tanggamu. Firman Tuhan dapat memulihkan ekonomimu. Firman Tuhan dapat menyediakan masa depan yang terbaik bagi hidupmu. Amin. Mari kita berikan kemuliaan dulu. Firman Tuhan. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara dan saya harus punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil, bahwa Injil sanggup menyelesaikan setiap badai kehidupan kita. Apapun itu badai, saya mau katakan, dengan engkau berpegang teguh kepada Injil, engkau dapat selamat. Di luar sana ada begitu banyak yang mengalami persoalan. Ayo mari, bawa berita tentang Yesus untuk menyelamatkan mereka yang ada di sana. Amin. Berikan solusi melalui firman Tuhan. Kita tidak membawa orang datang ke gereja, tapi kita membawa orang datang kepada Tuhan. Amin. Membawa orang kepada Yesus itu yang penting untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara dan saya yang pagi ini ada di tempat ini, pastikan engkau harus punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Bagaimana supaya Injil itu berkuasa? Baca firman Tuhan. Amin. Jangan tiap hari hanya baca status orang sah. Orang yang buat status kau telinga yang sakit, telinga yang panas, hati yang panas. Selama stroke sendiri, sakit hati sendiri, stop sendiri. Amin. Orang yang buat status kau yang panas seperti cacing kepanasan di dalam tanah. Mari baca firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mempunyai keyakinan. Ya, firman Tuhan dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya orang yang tidak percaya kepada Yesus pun, kalau dia menerima Injil Tuhan, dia juga diselamatkan. Amin. Apalagi saudara dan saya percaya kepada Kristus. Kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Karena kita tidak berdiri atas firman Tuhan. Tapi pagi ini firman Tuhan datang kepada kita, bahwa begitu pentingnya manfaat firman Tuhan bagi orang percaya, bagi setiap kita yang percaya. Oke, kita masuk poin yang kedua. Ini poin yang terakhir karena kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Poin yang kedua saya katakan, firman Tuhan memberi hidup. Amin. Pertama yang memberikan terang, yang kedua yang memberikan kehidupan. Firman Tuhan yang memberi hidup. Coba kita baca Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Oke, kita baca sama-sama. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi yang merelakan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Kenapa waktu Israel Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tapi ketika di padang gurun Tuhan membuat mereka sampai mereka harus kelaparan, mereka harus makan mana. Mana di sini saya mau katakan makanan yang tidak dikenal oleh mereka, karena makanan itu datang dari Tuhan sendiri. Amin. Di padang gurun mereka mengalami penderitaan. Kenapa? Karena di padang gurun tidak bisa berkebun karena semuanya tandus. Amin. Saya yakin kalau di padang gurun bisa berkebun, mereka pasti berkebun untuk mereka bisa cari makan. Di padang gurun pun tidak ada yang jual-jualan karena tidak ada Mas Jawa di padang gurun untuk jual sembako. Haleluya. Tandus semua di sana. Tapi memberikan mereka makan mana. Ini menunjukkan begini. Saudara perhatikan baik-baik ini. Memberikan mereka makan mana di sini artinya dalam kehidupan kita Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Di padang gurun yang tidak ada makanan bagi orang-orang Israel, Tuhan memberi mereka makan di padang gurun. Walaupun mereka makan mana, makanan yang mereka tidak kenal. Kenapa hari-hari ini kita sibuk dengan makan minum, lalu kita tidak beribadah bagi Dia? Amin. Haleluya. Jangan sibukkan kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak penting. Oh, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Di padang gurun yang
kebun yang tidak ada orang jualan di sana saja orang Israel dipelihara hidup. Masakan kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Oh, kebanyakan kita butuh makan minum, betul tidak? Kita memang butuh makan minum. Paling tidak kita biasanya 3 kali sehari makan. Tetapi bagi orang yang penyakit mah, terlambat sedikit saja itu sangat berbahaya, betul tidak? Dan saya mau katakan kepada kita begini, sesibuk-sibuknya orang dalam satu hari belum tentu ia lupa makan. Mustahil kalau dalam satu orang dia bilang saya sibuk sampai saya tidak makan dari pagi sampai malam. Saya yakin dia bohong. Sesibuk-sibuknya orang dia tidak akan lupa makan. Tidak suruh dia makan pun pasti dia makan. Kenapa lu suruh makan orang lain belum makan? Saya sulap. Lo apa sih? Amin. Sesibuk-sibuknya orang tidak mungkin dalam satu hari dia lupa makan. Kalau makan saja kita tidak lupa makan, pastikan firman Tuhan pun engkau tidak lupa bacakan dalam satu hari. Tidak engkau lupa renungkan firman Tuhan itu dalam satu hari. Amin. Iya. Oh, sesibuk-sibuknya kita, hampir mustahil untuk kita makan minimal sekali sehari, itu mustahil. Ada yang benar-benar sibuk dan sampai dia tidak makan. Wih, Pak Pendeta tahu persoalannya. Saya pun sibuk ini dalam 2 hari. Sampai 2 hari benar-benar saya sudah makan. Ada enggak? Kenapa tidak ada? Iya, Pak Pendeta saya sibuk. Tuhan tahu kita lagi sibuk. Waktu di atas angka yang penting hati ini lekat, Pak Pendeta. Ya ini itu cara ini semua kita menjauh sedikit-sedikit. Nampaknya rohani tapi sesungguhnya membuat kita untuk semakin jauh. Haleluya. Jadi mari pemeliharaan Tuhan itu pasti. Coba kita baca Matius 6 ayat 2-6. Kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 2-6. 1, 2, 3. Banyaklah guru-guru di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba kita ulangi dari bukankah. 1, 2, 3. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pukul kiri kanan saudara katakan engkau lebih dari burung-burung di udara. Jadi jangan takut dengan makan minum. Haleluya. Jangan takut dengan makan minum hanya karena makan minum lalu kau tidak bisa beribadah. Halo. Semuanya ada sukacita. Kita ini lebih berharga dari buru-buru. Buru-buru yang tidak pernah menanam saja mereka tiap hari bisa makan kok. Tapi bukan turun, Tuhan turun dan langsung taruh makanan di mulut burung ya. Burung pun berterbang kiri kanan untuk mencari makan. Haleluya. Artinya saudara pun boleh berjuang untuk bekerja, tapi jangan saudara lupa beribadah. Ibrani berkata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan untuk selalu beribadah. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita dalam satu hari tidak makan tanpa disuruh pun pasti kita akan makan. Karena makanan memberikan kita hidup serta menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Betul tidak? Makanan bermanfaat untuk tubuh kita, memberi kita kekuatan supaya kita bekerja dengan orang. Kalau angkat barang dan sudah makan sudah dia angkat mulai jatuh-jatuh langsung mulai berkat. Kayaknya sulapar ini berhenti tahan dulu kok, kita makan dulu kok. Wah ini susah biasa. Saya biasanya jam 12 ini sudah jam 1 ini. Ayo bisa, ini nanti sedikit. Toh kenapa? Terlambat makan sedikit saja tubuh sudah. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan mungkin tubuh kita secara jasmani kita kuat, tapi sesungguhnya rohani kita sudah rapuh. Amin. Rohani kita sudah tidak kuat lagi. Kenapa kita tidak kasih makan rohani kita dengan firman Tuhan? Jadi pastikan sesibuk-sibuknya kita jangan lupa baca firman Tuhan. Amin. Jangan lupa renungkan firman Tuhan. Tapi pastikan kita hidupi setiap firman Tuhan itu.
Firman Tuhan itu memberi kekuatan rohani bagi kerohanian kita kalau kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita beribadah di tempat ini. Firman Tuhan ini membuatkan kita, mungkin selama ini kita sudah takut. Wih, Kristus semua, wih, BBM sunai, ini semua sunai. Saya mau katakan begini. Kalau seandainya, ini contoh ya, ke ibu-ibu dapur. Kalau seandainya cuman harga garam yang naik dengan ini bawang, ya jangan khawatir lah. Hanya cuman garam dengan bawang, kok ada yang lebih penting dari garam dan bawang, betul tidak? Kalau beras yang naik, tak usah khawatir lah. Saya mau katakan, karena ada yang lebih penting dari beras. Apa yang lebih penting dari beras? Air. Betul tidak? Saudara punya beras, tapi kalau tidak ada air, saudara mau goreng itu beras kok punya. Orang kalau tidak makan 1 hari bisa tahan, betul tidak? Tapi kalau orang aus, dia tidak akan tahan. Dia akan berjuang untuk mencari. Itu menunjukkan bahwa air lebih penting dari makanan. Artinya dalam kehidupan kerohanian kita pun makanan memang perlu, tapi firman Tuhan lebih tinggi daripada makan minum kita. Amin. Saudara punya segala sesuatu dan kalau tidak ada air, mau bikin apa itu semua? Semuanya akan jadi sia-sia. Tapi kalau ketika ada air, mau olah seperti apapun semua akan jadi. Mau bubur kah, mau nasi kah, mau apakah itu terserah, semua akan jadi. Jadi jangan kita khawatirkan kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi makanan mengokoh jasmani kita supaya kuat dan sehat. Demikian saat kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, tubuh rohani kita akan kuat dan sehat. Orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, tubuhnya akan semakin kuat dan sehat. Makanya pastikan kita selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Jangan biasakan hanya cuma dengar gosip saja. Jadi saudara dan saya jauh lebih berharga. Amin. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Orang Israel pun di mana yang tidak, di padang gurun yang tidak ada apapun, Tuhan masih pelihara mereka. Apalagi saudara dan saya pasti juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sampai rencana Tuhan itu terjadi, digenapi bagi saudara dan saya. Firman Tuhan pasti akan digenapi bagi saudara dan saya. Karena itu jangan ragu, jangan khawatir. Amin. Tetap percaya. Yang belum menikah jangan khawatir, tetap percaya. Amin. Siapkan masa depan yang terbaik. Jangan harap karena jodoh lalu kau jauh daripada Tuhan. Amin. Dia mendapatkan dia mau ke laut pun boleh lah. Tidak ibadah pun tidak apa-apa. Ya kan? Karena hanya kata kaulah bulan, kaulah bintang. Akhirnya menikah jadi bulan dan walaupun 1 kali dites bulan muncul mata berbintang-bintang dan jatuh. Kenapa seperti waktu pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang. Akhirnya jadi di rumah tangga. Bulan muncul di testa, mata berbintang-bintang mulai sama seperti waktu bergomol, kaulah bulan, kaulah bintang. Kagak ini langsung jatuh di bangkuan. Amin. Jadi mari pegang firman Tuhan. Saudara dan saya lebih berharga. Apapun yang kau alami, katakan hidup saya jauh lebih berharga dari semua. Hidup kita jauh lebih berharga. Jadi saudara jangan minder. Amin. Saudara jangan, karena saudara itu berharga. Saya mau katakan, dan saudara kata hidup saya itu tidak ada apa-apa. Siapa bilang saudara tidak apa-apa? Kenapa ongkos bayar saudara begitu mahal? Saudara ditebus dan dibayar dengan, bukan dengan emas dan, tapi dengan darah yang itu menunjukkan bahwa saudara mahal. Amin. Saudara jadi jangan buat saudara murahan. Jangan cuma dengan 1 gombal 1 kata, lalu dengan cuma bakso 1 mangkok dan es teh 1 gelas, lalu engkau serahkan dirimu. Masa dirimu hanya cuma seharga bakso 1 mangkok?
Haleluya. Kau berharga. Maka harus yang mahal yang kau dapatkan. Karena kau dibeli dengan harga yang mahal. Karena memang engkau benar-benar mahal. Amin. Engkau bernilai. Jadi mari hidup di firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita berharga. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia. Coba kita baca Matius 4 ayat 4. Ulangi lagi Matius 4 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari, tetapi dari. Kalau firman Tuhan itu hidup, walaupun harga barang semakin naik, kita tidak akan tergoyah. Haleluya. Kita akan tetap tenang karena kita tahu ada firman yang hidup. Amin. Jangan hanya melihat tanah yang naik, kita mulai takut. Ya, tambah masih bisa cari kayu api kok. Jadi jangan takut. Oh ini firman Tuhan, manusia hidup dari setiap firman Tuhan keluar dari mulut Allah. Jadi apapun ke depan kita akan menghadapi krisis. Ada negara-negara lain yang sudah sedang menghadapi krisis. Dan ke depan mungkin juga kita bisa alaminya. Tapi saya mengatakan kalau firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, kita tidak akan gentar. Karena kita tahu pemulihan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Amin. Jadi mari selalu baca firman Tuhan. Jadi saya mengatakan bahwa ketika kita tidak membaca firman Tuhan, hidup rohani kita akan mengalami gangguan. Orang yang tidak membaca firman Tuhan, yang tidak selalu mendengar firman Tuhan, dia akan memiliki kerohanian yang terganggu. Itu apa? Kita akan mudah stres. Kita baru dengar BBM naik, kita sudah stres. Kita baru dengar begini-begini, kita sudah stres. Apalagi mudah khawatir, apalagi mudah kepahitan kalau tidak hidup dalam firman Tuhan. Apalagi dendamnya akan bertahun-tahun sampai dia akan berkata kita tidak akan damai. Kita akan damai saat kita bertemu di surga. Oh, mana bisa hidup dendam tapi mau ketemu di surga? Itu namanya mimpi buruk. Tidak mau mengampuni tapi mau ketemu di surga. Ketemu di surga baru kita damai. Di surga tidak ada perdamaian. Amin. Karena ada yang memisahkan. Apalagi mudah marah, sikap egois, hanya mementingkan diri sendiri, bahkan kasar dan lain-lain. Kasar terhadap anak, kasar terhadap istri, kasar terhadap suami, kasar terhadap orang tua. Kenapa? Firman Tuhan tidak hidup dalam hidup, sehingga ia memiliki kerohanian yang terganggu. Sama juga kalau kita tidak makan dengan normal, dengan baik, kesehatan kita akan terganggu. Betul tidak? Ada yang baru lahir saja kalau tidak rawat dengan benar, tidak dikasih ASI dengan benar, tidak kasih makan dengan benar saja, dia akan mengalami pertumbuhan yang terganggu. Kita tidak makan dengan baik saja, tubuh jasmani kita terganggu. Begitupun dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak suka mendengar firman, kita tidak suka baca firman, kita akan memiliki kehidupan yang terganggu. Haleluya. Yang kita mudah stres, mudah marah, karena dia memiliki kehidupan rohani yang terganggu. Saya mau katakan kepada kita pagi ini, saya berdoa kita semuanya, kita memiliki kerohanian yang mantap. Amin. Yang sehat dan kuat, kita tidak mudah terganggu, kerohanian kita tidak terganggu. Tapi mari kita memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang bangkit bagi Tuhan. Oh, begitu pentingnya manfaat firman Tuhan bagi kita. Jangan sia-siakan Alkitab. Haleluya. Sekarang sudah zaman canggih. Jangan lupa download aplikasi Alkitab di HP-mu. Jangan hanya engkau download saja game inilah, game itulah, hanya download ini itulah, tapi tidak pernah download ayat firman Tuhan untuk baca. Haleluya. Orang kalau terganggu rohaninya, saat hal rohani dia tidak akan pusing. Bila perlu dia akan saat firman Tuhan dia buka dia balas cetak lewat WhatsApp apa segala macam, dia bisa lakukan karena rohaninya ini terganggu.
Tapi saya bersyukur kita yang ada pagi ini, kita tidak memiliki kerohanian yang terganggu. Kita masih sehat. Amin. Tetap atasi dengan firman Tuhan. Amin. Atasi, jangan sudah terjadi baru segera mau cari untuk atasi, itu bahaya. Jadi saya mau katakan bahwa begitu pentingnya manfaat firman Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Firman Tuhan sangat penting loh saudara, sama seperti makanan yang begitu sangat penting dalam hidup kita ini. Sangat. Jadi pastikan begini, jadikan firman Tuhan, ini terakhir, jadikan firman Tuhan seperti tubuh kita dengan pakaian kita. Amin. Pakaian kita tidak pernah terlepas dari tubuh kita, betul tidak? Pakaian jauh lebih penting. Coba saudara miliki segala sesuatu, punya mobil, punya apa, tapi pakaian tidak ada. Dan saudara jangan telanjang keliling-keliling. Tidak bayangkan apa. Jadikan firman Tuhan seperti tubuh kita dengan pakaian yang selalu melekat. Firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa memiliki hati yang melekat kepada disampaikan oleh melekat, artinya kita tidak mau terpisahkan, sama seperti tubuh dan pakaian. Tubuh dan pakaian tidak bisa dipisahkan. Siapa yang keluar jalan yang pilih itu mau jalan kan pakai pakaian, pakai tali satu saja yang tidak terbiasa saat keluar jalan, dia orang lihat dia sulit sih. Ya, ya lanjutkan. Dia lagi sambung kan itu. Ya kayaknya saya bilang cukup sudah. Jadi mari, itu terakhir dari saya. Pastikan firman Tuhan melekat di dalam hati kita seperti pakaian dan dengan tubuh kita. Pakaian tidak bisa terpisah dengan tubuh kita. Lagi kita keluar jalan, kita akan mulai cari pakaian-pakaian yang kalau bisa, wow, ya kan? Jadi mari. Jangan saudara bilang, yang penting sehat, tidak ada pakaian, tidak apa-apa. Itu berarti tidak waras lagi itu. Perlu kita doakan. Yang penting sehat, tidak ada pakaian, tidak apa-apa. Kalau bilang yang penting sehat, jam makan kita makan, tidak ada uang, tidak apa-apa. Yang penting jam makan kita bisa makan, bersyukur. Amin. Iya. Jangan bilang yang penting saya sehat, saya telah apa penting, tidak masalah, bagi saya itu aman. Baru saudara pimpin mari kita lompat. Haleluya. Jadi marilah saudara. Betapa pentingnya iblis kadang memutarbalikkan kita sehingga firman Tuhan itu kita tidak pernah baca. Betul. Kita sibuk lalu firman Tuhan kita hanya simpan sebagai hiasan saja. Biar saya ada Alkitab supaya pergi gereja pengen Alkitab. Kalau pergi gereja tidak pengen Alkitab, nanti orang itu, lu mau pergi gereja, kok mau pergi pasar ini, lu pergi gereja, kok mau ke pantai ini. Bukan masalah itu mau pergi gereja supaya orang yang kita bilang kita pengen Alkitab. Saya mau katakan tidak pengen Alkitab, pergi gereja tidak jadi masalah. Yang penting firman Tuhan itu benar-benar hidup dan tumbuh dalam hati kita. Amin. Yang penting firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Toh kalau kita pengen ya kita tidak tahu sama dia. Ya kan? Baca Alkitab, cari ini anak Abraham. Saya sudah baca tapi anak Abraham tidak ada di Alkitab. Iya kan? Saya sudah baca tapi tidak ada di ini repot. Kami tanda tanya ini, ya kan? Saya sudah cari Matius tapi Matius tidak ada ini. Jadi saya mau katakan firman Tuhan sangat bermanfaat. Cuma 2 poin saja yang saya bagikan karena kita masuk dalam pertemuan kudus. Saya hanya mau katakan bahwa pastikan firman Tuhan ini lengket di hati kita sehingga kita memiliki kerohanian yang kuat dan sehat. Amin. Supaya kerohanian kita jangan terganggu. Kita tidak mudah stres, kita tidak mudah sakit hati, simpan dendam dan lakukan hal-hal yang tidak wajar. Lalu marah sedikit langsung minum racun untuk mati. Masalah sedikit langsung pergi gantung diri, mau mati.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada firman yang hidup dalam hati. Walaupun orang Kristen langsung bunuh diri, mau mati. Saya berdoa kita di sini tidak ada yang berkeinginan bunuh diri. Amin. Tidak ada yang berkeinginan untuk bunuh diri. Tapi semuanya kita harus hidup dalam firman Tuhan. Oke, itu saja. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari. Tuhan tak pernah gagal ya. Kita akan pujian kita, Tuhan tak pernah gagal. Mari renungkan firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan benar-benar membawa kekuatan dan kesehatan bagi Tuhan. Seperti begitu makanan dan minum yang ketika kita nikmati begitu baik dalam setiap pribadi kita.